Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pekan kedua dari mata kuliah konseling rumah sakit untuk membahas tema yang kedua, yaitu makna hidup, sakit, dan sehat. Nah, sebelum kita memulai tentang makna hidup, sakit, dan sehat, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi ilmu yang berkah, barokah, dan manfaat untuk kita maupun lingkungan di sekitar kita. Alaniah Al-Fatihah. Terima kasih. Mari kita mulai tentang pembahasan makna hidup, sakit, dan sehat. Kita awali dengan pendahuluan. Pendahuluannya yaitu pada dasarnya manusia secara alamiah mengalami sehat maupun sakit. Tentu saja ya, manusia itu ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, ada hidup, ada mati, ada susah, ada senang. Nah, karena dalam dunia ini meliputi dua tersebut, ada positif, ada juga negatif. Saat manusia sehat maupun sakit merupakan wujud kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Saat sehat, hendaknya manusia harus selalu bersyukur atas nikmatnya. Begitu pula dengan sakit. Sehingga setiap manusia hendaknya mampu memaknai setiap kondisi, baik sehat maupun sakit. Jadi dalam kondisi sehat maupun sakit, kita harus senantiasa bersyukur. Kita harus senantiasa ingat bahwa kesehatan maupun sakit itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sehat, kita melakukan segala aktivitas kita untuk kesejahteraan kehidupan kita, memenuhi kebutuhan kita. Akan tetapi saat sakit, kita hendaknya selalu mengingat atau mengintrospeksi diri tentang hal-hal yang telah kita lakukan selama sehat. Sehingga apa? Sehingga mampu menambah nilai kesyukuran kita, dan juga kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pendahuluannya. Kita lanjutkan ya. Sakit. Secara etimologi, sakit berasal dari bahasa Arab. Apakah itu? Yakni marid dan sakit. Dilanjut, sakit menurut terminologi. Nah, di sini menurut terminologi diambil dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, mengungkapkan sakit merupakan suatu gangguan kesehatan yang menyebabkan hambatan pada kegiatan sehari-hari. Nah, kalau memang dia itu sakit tapi tidak mengganggu kegiatan sehari-harinya, misalkan dia masih mampu menjalankan aktivitas sehari-harinya, misalkan bekerja, sekolah, itu menurut Undang-Undang Nomor 23 bukan sakit, tapi hanya masalah kesehatan, bukan sakit berupa gangguan kesehatan. Kemudian lanjut. Parson mengungkapkan sakit merupakan gangguan totalitas fungsi normal individu dalam lingkup biologis serta penyesuaian sosial. Berarti totalitas fungsi dalam lingkup apa, Parson?
sakit berarti dalam lingkup yang kronis sehingga menyebabkan ketidakberfungsian secara total bagian tubuh individu yang dipandang secara biologis. Nah, secara biologis ini secara otomatis akan mengganggu penyesuaian sosial atau yang namanya itu interaksi sosial. Selanjutnya, Parkins mengungkapkan sakit adalah kondisi yang tidak menyenangkan yang menimpa individu dan mampu menghambat kegiatan sehari-hari. Nah, yang tidak menyenangkan itu cakupannya apa? Yaitu jasmani, rohani, maupun sosial. Saat jasmani sakit, misalnya flu, itu menurut Parkins itu ya sakit. Rohani misalnya kondisi marah. Nah, menurut Parkins itu juga sakit. Sosial misalnya ketidakmampuan dalam penyesuaian diri dengan sosial itu juga namanya sakit menurut Parkins. Selanjutnya menurut siapa lagi? Yaitu Oxford English Dictionary. Nah, apa itu sakit? Sakit merupakan suatu gangguan atau penyimpangan yang terjadi dalam tubuh manusia. Jadi yang ada dalam tubuh. Dalam tubuh itu apa? Keseluruhan antara jasmani dan rohani. Nah, apakah sakit itu sama dengan penyakit? Tentu saja tidak. Sakit tidak sama dengan penyakit. Karena apa? Penyakit merupakan gangguan pada tubuh yang disebabkan oleh virus, bakteri, mikroorganisme, ataupun yang lainnya. Sedangkan sakit reaksinya kondisi tubuh terhadap penyakit. Berarti manusia mengalami patogenesis atau mengalami penyakit terlebih dahulu baru dia merasakan sakit. Jadi penyebabnya itu penyakit, reaksinya itu sakit. Ngoten nggih. Nah, jenis sakit, tak ulangi ya, jenis sakit pada diri individu itu ada dua macam, yaitu sakit yang berasal dari dada manusia atau secara rohaniah disebut sakit rohania atau psikologisnya, misalnya apa? Ansietas, kemudian depresi, kemudian schizophrenia, itu sudah ke psikosis ya. Kalau yang masih neurosis itu misalkan depresi, histeria, ya toh. Kemudian marah, was-was, itu termasuk jenis-jenis sakit yang berasal dari dada manusia. Berkaitan dengan apa? Rohaniah. Kemudian yang kedua apa? Jenis sakit yang diderita individu, yaitu sakit secara fisik. Melibatkan apa? Melibatkan sakit yang bisa didiagnosa secara medis berdasarkan gangguan secara biologis. Nah, disebabkan apa? Saya sudah sebutkan tadi nggih. Akibat dari virus, bakteri, mikroorganisme atau yang lainnya. Nah, sekarang tahapan-tahapan orang yang sakit. Meliputi tahapan apa ya? Yang pertama itu tahap gejala. Nah, gejala ini berawal dari perasaan yang tidak nyaman. Nah, karena timbulnya reaksi dalam tubuh. Karena apa? Karena terjadi ketidakseimbangan kondisi di dalam tubuh. Contohnya, saat kita mau flu aja. Nah, kondisinya kita kan ada yang panas, ada yang dingin, ada tenggorokan sakit, serak, ya toh, sumeng, dan macam-macam. Itu termasuk gejala. Yang kedua, setelah gejala, apa itu? Yaitu tahap asumsi.
Dia mengasumsikan terhadap sakit. Jadi, berbagai masalah yang ada di dalam tubuhnya tadi loh, yang hal-hal yang tidak mengenakkan tubuh, itu kemudian diinterpretasikan. Nah, interpretasikan bagaimana? Oh, saya kena ini. Nah, gejala saya kok misalnya panas, tenggorokan sakit, kemudian bersin, batuk, dan macam-macam. Diinterpretasikan sendiri. Nah, hasil interpretasi diri ya toh yang dilakukan oleh tubuh kita, maka akan mereaksikan emosi dalam diri individu. Nah, merespon, emosinya merespon. Yang menjadikan apa? Yang menjadikan dugaan-dugaan yang menyebabkan suatu kecemasan. Ingat materi sebelumnya, ya toh, yang awalnya dari penolakan, kemudian dalam kecemasan, ya kan? Tahapan apa itu? Tahapan perilaku si pasien, ya kan? Awal dari ketidakpercayaan, yang dari gejala tadi, dia tidak percaya karena kondisi tidak nyamannya gejala, kemudian dia mengasumsikan, ya toh, mengasumsikan jadi tahap kecemasan. Jangan-jangan saya terkena ini. Nah, kondisinya misalnya seorang panas, dingin, batuk, ya tenggorokan sakit, jangan-jangan reaktif COVID. Nah, jangan-jangannya tadi loh berupa asumsi-asumsi terhadap sakit berawal dari gejala. Yang selanjutnya yaitu tahap kontak dan pelayanan. Nah, saat sudah terjadi asumsi yang macam-macam, bagaimana kita kemudian melakukan kontak dan pelayanan kesehatan. Untuk apa? Untuk berkonsultasi dengan medis. Untuk apakah konsultasi dengan medis? Meyakinkan diri untuk mengetahui kondisi tubuh yang sebenarnya. Setelah tahapan kontak dan pelayanan, masuk di tahap ketergantungan. Tergantungan ini pada tahapan apa? Yaitu memulai dengan treatment, pengobatan, ataupun healing dengan dengan hasil dari konsultasi medis tadi. Berarti healing atau treatment atau pengobatan dengan obat, dengan terapi dan macam sebagainya. Selanjutnya, setelah tahap ketergantungan, masuk di tahap penyembuhan atau recovery. Nah, penyembuhan ini berarti mulai mengurangi ketergantungan obat, terapi, ataupun sejenisnya. Dan mulai masa tahapan transisi ke kehidupan normal. Nah, kehidupan sebelum dia sakit. Nah, itu beberapa tahapan orang yang sakit. Lanjut. Nah, beberapa tahapan orang yang sakit akan menimbulkan berbagai macam perilaku. Seperti perilaku yang sudah disebutkan di awal kemarin, di materi pertama. Nah, menunjukkan adanya perilaku, adanya salah satunya penarikan diri dari lingkup sosial, kemudian macam-macam ya. Itu tahapannya apa saja sih? Tahapan perilaku yang terjadi pada diri pasien atau orang yang sedang sakit dalam lingkup perawatan. Apa itu? Yaitu yang pertama, procrastination. Nah, procrastination awalnya yaitu penundaan pencarian pengobatan karena tadi timbulnya penolakan dalam dirinya. Aduh, enggak apa-apa, wong saya hanya begini, tidak terjadi apa-apa, kondisi saya sehat sempurna. Nah, itu procrastination, menunda, besok sajalah saya ke dokter, itu penundaan. Selanjutnya yaitu self medication.
Setelah penundaan, ya toh nanti sajalah ke dokter. Kemudian self medication. Self medication yaitu menggunakan obat-obatan rumahan atau yang di warung. Misalnya flu, bersin-bersin, saya belikan komik atau minum tolak angin saja, mungkin masuk angin. Nah, itu self medication. Nah, setelah self medication ternyata dia tidak mengalami perubahan apapun, maka dilanjutkan dengan shopping. Shopping dalam hal ini bukan berarti kita berbelanja loh ya, tapi shopping dalam hal ini yaitu mencari pengobatan yang pas, baik itu pengobatan secara medis atau alternatif. Untuk mengatasi apa? Mengatasi berbagai macam kondisi yang tidak mengenakan dalam dirinya. Selanjutnya, fragmentation. Fragmentation itu apa? Yaitu proses pengobatan yang dilakukan oleh medis ataupun yang lainnya. Dari mana tahapannya? Setelah shopping. Nah, mencari pengobatan baik secara medis maupun alternatif, kemudian melakukan pengobatan melalui proses-proses pengobatan. Namanya fragmentation. Setelah fragmentation yaitu discontinuity. Penghentian pengobatan karena putus asa. Putus asa dalam lingkup ini, si pasien atau si penderita itu memang tidak membuahkan hasil, kemudian dia putus asa dan menghentikan pengobatan atau penghentian pengobatan karena dia sudah sembuh tanpa adanya kecacatan. Jadi dia sembuh secara sempurna. Ngoten. Oke, dilanjut lagi nggih. Sekarang kita itu dampak orang yang sakit. Apa saja sih dampak orang yang sakit? Ada beberapa, tapi saya di sini hanya menyebutkan 3 saja ya. Yang selanjutnya silakan lihat di sekeliling teman-teman. Apa dampaknya? 1. Terjadinya perubahan dalam keluarga. Tentu saja, posisi yang selama ini diduduki akan bergeser saat si A misalnya itu menderita sakit. Karena apa? Dirasa dia sudah mengalami mengalami penurunan fungsi atau disfungsi. Kemudian terjadi gangguan psikologis. Kemarin sudah sempat disinggung bahwa terjadi gangguan psikologisnya apa saja, misalnya mudah sensitif, sensitif, mudah marah, kemudian timbulnya rasa was-was, rasa curiga terhadap lingkungan, rasa rendah diri, ataupun yang lainnya. Kemudian terjadinya perubahan sosial yang awalnya lingkup besar interaksinya karena si pasien atau orang yang sakit itu mengalami sakit yang mengakibatkan dia dirawat di rumah sakit yang lama, maka lingkup yang melebar tadi, interaksi yang luas menjadi lebih sempit atau lebih kecil. Makanya terjadi perubahan sosial. Selanjutnya kita membahas tentang sehat. Tadi sudah membahas tentang sakit ya, sekarang tentang sehat. Sehat menurut WHO, apakah itu? Yaitu keadaan yang sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial. Tidak ada penyakit ataupun kecacatan. Berarti dia memang sehat secara sempurna. Fisiknya dia memang bagus, baik itu dilihat dari physically maupun organnya itu memang sempurna, tidak ada yang sakit. Kemudian secara mentalnya dia tidak terkena stresor apapun ataupun dia mampu mengcoping setiap stresor yang ada dalam dirinya. Kemudian sosialnya dia si A itu mampu berinteraksi dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga lingkungannya pun memang benar-benar bagus untuk dirinya, maka itu dinamakan sehat secara sempurna. Kalau ada gangguan sedikit saja, misalnya pada kondisi psikis,
si A itu tidak mampu mengcoping, jadi stresornya numpuk, mengakibatkan dia mengalami stres tahap 1 ataupun meningkat stres tahap 2 yang mengakibatkan munculnya gangguan secara fisik, misalnya sering pusing ataupun sering mual. Bukan masuk angin loh ya, tapi gara-gara psikosomatis itu tadi. Maka dia termasuk dalam lingkup yang sakit, bukan sehat. Nah, kita meraba diri, apakah kita sudah sehat atau belum ya? Nah, oke. Sekarang karakteristik sehat. Karakteristik sehat itu apa saja? Yaitu mampu merefleksikan perhatian setiap individu sebagai manusia yang utuh, baik jasmani maupun rohani. Jadi benar-benar sehat jasmani berarti sehat secara fisik, mampu melakukan apapun tanpa adanya gangguan mikroorganisme yang lain. Nah, kalau sehat secara rohani berarti mampu merefleksikan diri secara psikologis maupun sosial. Karena rohaniyah berkaitan dengan aspek-aspek ruh dalam diri yang berkaitannya dengan jiwa manusia dan juga sisi interaksi dengan lingkungannya. Kemudian lanjut, sehat dalam lingkup diri sendiri dan lingkungan. Sudah ya, ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Kemudian mampu produktif dan mengaktualisasikan diri sesuai dengan bakat dan kemampuan setiap individu. Jadi dia lingkupnya lebih luas, bukan hanya menang takut pada lingkungan, tidak, tapi dia mampu show off. Nah, dikeluarkan semua kemampuannya ke lingkungan. Untuk apa? Untuk pengembangan masyarakat yang lebih baik atau mampu memberikan sumbangsih kepada masyarakat luas. Nah, itu yang dimaksud produktif dan mengaktualisasikan diri. Lanjut, cakupan kesehatan mental. Berarti kita sehat mental karena ini adalah lingkup lingkup konseling ya, BK, bimbingan konseling dalam lingkup Islam, berarti kita lebih menyasar bukan pada kesehatan fisik tapi kesehatan mental. Meskipun kaitannya nantinya kesehatan mental akan mempengaruhi kesehatan fisik, begitu juga sebaliknya. Nah, kita fokus dulu pada cakupan kesehatan mental. Kesehatan mental cakupannya apa saja sih? Yaitu sehat pikiran. Sehat pikiran berarti seseorang mampu berpikir secara logis, jadi rasional, bukan irasional. Misalnya rasional. Hari ini cuaca cerah, maka saya mampu melakukan aktivitas apapun di luar ruangan. Kalau irasional berarti, iya apa namanya mendung gara-gara ada jin yang menutupi. Nah, itu irasional. Nah, itu hal-hal yang tidak masuk akal secara logis. Itu sehat pikiran. Kemudian sehat secara spiritual. Kalau sehat secara spiritual berarti kemampuan dalam melaksanakan ritual keagamaan dan memaknainya dalam kehidupan. Jadi tidak hanya mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat agama masing-masing. Bukan, tapi juga memaknainya dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sehat spiritual. Selanjutnya yaitu sehat secara emosional. Sehat secara emosional berarti mampu mengelola emosi. Saat kita sedih tidak terlalu berlarut, tapi kita mampu mengcoping. Kita mampu menahan diri, mana batasan saat kita sedih, mana batasan saat kita senang, mana batasan saat kita marah. Saat kita marah, ya memang mampu diluapkan, diluapke wae. Akan tetapi ada kalanya kita mampu membatasi, tahu batasannya. Saat saya marah, senang, ataupun sedih, itu berapa besar batasannya. Apakah saya sedih selama 3 hari berturut-turut? Oh, itu namanya agak senewen ya, rodok menceng sidik. Nah, apakah saya bahagia harus terbahak-bahak dan guling-guling? Oh, malah aneh lagi. Nah, kalau sehat secara emosional berarti mampu mengelola diri.
Bagaimana menyikapi perasaan kita, apa yang kita rasa sesuai dengan kondisi dan juga batasannya. Kita tidak boleh membatasi terlalu minim dan tidak boleh menghilangkan batasan itu. Harus ada batasan minimal dan juga batasan maksimalnya. Ngoten. Itu cakupan kesehatan mental. Selesai ternyata slide-nya. Terima kasih. Pada tema yang kedua ini saya cukupkan. Jika memang ada yang ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan di virtual class yang sudah kita sepakati sebelumnya. Oke, semoga penjelasan kali ini dapat menjadi tambahan wawasan, pengalaman, juga keilmuan untuk kita semua yang digunakan nantinya untuk bekal kita sebagai seorang konselor, baik konselor di rumah sakit maupun di lingkungan sekitar kita. Semoga kita mampu mengaplikasikan keilmuan kita yang berkaitan dengan aspek rohaninya atau kejiwaan manusia untuk orang-orang di sekitar kita, baik yang kita sayangi ataupun orang-orang di lingkungan kita yang lebih luas. Nah, saya cukupkan untuk tema yang kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.